warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan cerita kami yang bertema pendidikan dan berjudul Dita si petualang yang tak suka makan sayur dan buah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Ini kisah tentang seorang anak yang bernama Dita, yang awalnya sangat suka makan sayur dan buah. Tetapi karena Dita sering jajan-jajanan yang tidak sehat, membuat Dita tidak suka lagi makan sayur dan buah-buahan. Alkisah, ada seorang nenek jahat yang senang mengganggu anak-anak. Nenek tersebut menjual makanan yang tidak sehat agar anak-anak menjadi malas dan sakit. Hari ini aku akan membuat makanan jajanan yang tidak sehat agar anak-anak membeli makananku dan tidak suka lagi memakan sayur dan buah-buahan, agar mereka menjadi tidak rajin dan malas belajar. Pada suatu hari, warga melihat nenek tersebut menjual makanan itu dan warga langsung menangkap nenek tersebut. Tetapi sayangnya makanan itu sudah luar terjual dan tersebar kepada anak-anak. Jangan tangkap saya, jangan tangkap saya. Aku hanya ingin membuat jajanan yang tidak sehat kepada anak-anak. Jangan tangkap saya, lepaskan saya. Warga pun tetap menangkap nenek tersebut dan menyerahkan nenek tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Lama, seorang anak perempuan petualang muncul di tengah hutan bernama Dita dan Rina. Dita dan Rina tengah berjalan sambil melihat ke kanan, ke kiri untuk mencari makanan dan minuman karena bekal yang dibawanya hanya sedikit lagi. Maka dari itu mereka pun akhirnya mencari makanan dan minuman di sekitar hutan. Di tengah perjalanan pun mereka sangat terlihat asik sekali dan sangat periang. Tapi makanan dan minuman yang mereka cari pun tak kunjung tiba. Nah, tidak lama kemudian mereka pun menemui seorang pedagang yang tengah berjalan sambil menjual makanan dan minuman. Kita balik makanan itu saja yuk. Lagian stok makanan kita sudah habis nih. Sepertinya makanan kita tidak sehat. Sepertinya kita harus mencari saja makanan buah-buahan di sini. Sepertinya tidak sehat. Kalau kamu sakit gimana? Ayo temenin aku. Aku sudah sangat lapar. Nanti jika kita tersesat di hutan ini, bagaimana? Kan sangat lebat pohonnya. Ayo Lorin. Mendengar pernyataan Dita, akhirnya kawan Dita pun Rina menyetujui bahwa melihat kondisi semakin larut malam. Iya juga, mana mungkin hutan seluas ini dapat makan dan minuman secepat itu. Ya sudah, baiklah. Tapi kamu jangan salahin aku ya jika nanti kamu sakit perut dan kamu menjadi sakit. Aku sudah melarangmu padahal. Hari demi hari, mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Si Dita, anak petualang yang sangat terkenal akan keceriaannya, periang, rajin, suka belajar, suka makan sayur dan buahan. Hari itu sangat terlihat beda sekali. Ibu Dita memperhatikan Dita ketika ibunya menyediakan jus yang dibuatkan oleh ibunya. Ia menolak untuk meminumnya. Begitu juga dengan buah-buahan dan masakan sayur kesukaan Dita yang disediakan oleh ibunya. Ia pun menolak untuk memakannya. Dita, ayo sayang. Ini ibu udah siapkan minuman sama buah-buahan kesukaan kamu loh. Ibu juga udah masakin sayuran kesukaan kamu. Semenjak berpetualang, kamu kan udah lama gak makan sayur sama buah.
Ayo, kita makan. Tidak apa-apa, Bu. Nanti Dita bisa ambil sendiri. Dan Dita pun langsung masuk ke kamarnya tanpa mengucapkan apa-apa kepada ibunya. Sang ibu pun heran melihat tingkah Dita yang semakin hari semakin aneh semenjak dia pulang berpetualang. Semenjak itu juga, dia juga semakin makan sembarangan seperti jajanan-jajanan yang tidak sehat. Setelah itu juga, dia pun lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget, sampai-sampai tugas sekolahnya pun malas untuk dia kerjakan. Dita sekarang lebih banyak berubah. Ibu pun heran melihat Dita yang lebih sering untuk melalaikan waktunya daripada mengerjakan tugas-tugasnya. Kenapa ya? Dita semakin hari semakin aneh. Ada apa dengan anakku? Lebih baik aku tanyakan saja kepada Rina. Kemarin kan Rina juga ikut berpetualang dengan Dita. Dan akhirnya Ibu Dita pun segera pergi ke rumah Rina yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Dita. Assalamualaikum, Nak Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ibu, silakan masuk, Bu. Dengan ada yang cemburu, Ibu Dita pun bertanya kepada Rina. Nak Rina, apakah Ibu boleh bertanya? Iya Bu, tentu saja boleh. Apa yang ingin Ibu tanyakan? Silakan Bu. Begini Nak Rina, akhir-akhir ini Ibu melihat anak Ibu Dita terlihat sangat baik. Dia sangat malas dalam belajar dan sangat lalai dalam memanfaatkan waktunya. Jajanan yang ia makan juga tidak sehat. Ketika ibu memasak makanan yang ia sukai, yaitu buah dan sayur, dia sangat menolak untuk memakannya. Harus dipaksa terlebih dahulu. Ada apa ya, Nakrin? Apakah Nakrin tahu akhir-akhir ini mengapa Dita seperti itu? Sambil mengingat kejadian hari itu, Rina pun menceritakan semuanya kepada ibu. Oh iya Bu, pada hari itu waktu kami di hutan, kami sedang mencari makanan dan minuman yang ada di hutan. Kemudian pada saat itu kami juga melihat ada pedagang yang berjualan di hutan tersebut. Dan hari itu juga Dita mengajak Rina untuk membeli jajanan yang dijual oleh pedagang tersebut. Dan Rina sudah menjawab untuk tidak membeli makanan itu. Akan tetapi Dita selalu saja memaksa Rina untuk membelinya. Oh, jadi seperti itu ya Nak Rina? Apa jangan-jangan mulai dari situ anak ibu Dita suka memakan makanan yang tidak sehat? Apa perlu kita cari tahu pada dokter yang ada di kampung sebelah? Wah, sepertinya itu ide yang sangat bagus Bu. Ayo kita tanyakan kepada dokter yang ada di kampung sebelah. Mana tahu kita dapat solusinya agar Dita kembali normal dan kembali suka memakan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk Ibu. Ada Narina juga. Cepat-cepat silakan masuk. Ibu, apa kabar? Ibu sehat kan? Alhamdulillah sangat sehat Ibu.
Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu dokter, saya ingin bertanya, apa boleh? Sangat boleh, Ibu. Ada apa, Ibu? Saya lihat Ibu sangat khawatir. Ceritakan saja. Mana tahu saya bisa memberikan solusinya. Begini, Bu. Kemarin Dita berpetualang dengan teman-temannya. Ia jadi tak suka makan sayur dan buah-buahan. Saya masak dan menyediakan masakan kesukaan dia, malah dia menolaknya. Dia tidak ingin memakannya. Saya bingung, untuk mengembalikan bagaimana agar Dita bisa memakan buah-buahan dan sayur-sayuran lagi. Iya, Bu Dokter. Ketika di sana, dia sering makanan jajanan yang tidak sehat. Bahkan bekal buah-buahan yang saya berikan, dia tidak mau memakannya. Wah, sangat bahaya, Ibu, jika kita biarkan. Sekarang kondisi Dita bagaimana? Apakah sehat? Secara fisik dia sehat, Dokter. Tetapi di rumah dia selalu melalaikan waktunya. Dan sering menghabiskan waktu belajarnya dengan bermain gadget. Dia tak seperti anak yang periang sebelum-sebelumnya. Dia kesal dan marah jika saya tidak memberikan jajan. Padahal saya sudah melarangnya. Dari cerita Ibu, Dita sangat suka jajan. Begini saja, bagaimana kalau Dita Ibu buatkan saja makanan seperti jajanan yang Dita sukai, tetapi dari bahan masakan yang sehat, seperti sayuran yang disajikan, seperti jajanan yang biasanya kita beli di luar. Karena olahannya Ibu yang buatkan sendiri. Tidak ada bahan pengawet atau bumbu-bumbu yang mengandung micin. Kita kan tidak tahu bagaimana pengolahannya di luar. Mungkin dengan cara seperti ini, Dita pasti mulai perlahan akan suka makan sayuran dan buahan, insya Allah. Dan begitu pula dengan minuman yang Ibu buatkan. Coba buatlah jus dengan menambahkan topping yang disukai Dita. Dita akan suka meminum jusnya. Sepertinya benar juga ide Bu Dokter. Saya akan mencobanya ya, Bu. Muka yang kembali mulai senang dan menatap Rina. Rina juga ikut senang melihat Ibu Dita yang tak sedih lagi. Terima kasih dokter atas sarannya. Kalau begitu, pulang ini saya akan langsung memasak dan membuatnya seperti sarannya. Kalau begitu, saya izin pamit ya Bu, karena tadi saya pergi meninggalkan Dita sendirian di rumah. Nah Rina, begitu juga kamu. Jangan suka jajan di luar sayang ya. Lebih baik makan buatan ibu kamu sendiri. Cintailah makanan yang sehat dan bergizi seperti sayuran dan buahan. Karena banyak anak-anak yang tidak suka makanan seperti itu. Padahal sangat bagus untuk kesehatan dan tubuhnya. Menasehati Rina. Bu Dokter, saya akan mendengarkan nasihat dari Ibu. Terima kasih atas sarannya Bu Dokter. Dan saya akan menyukai masakan ibu saya sendiri. Tersenyum melihat Ibu Dokter. Begitu kami pamit ya Bu Dokter. Assalamualaikum. Bu Dita bersamaan mengucapkan salam. Salam, hati-hati ya Bu, Rina. Mereka pun bergegas pulang ke rumah masing-masing.